Baiklah, kami dari PGMI 5 semester 7, yang mana di sini kami akan berdiskusi mengenai pertolongan pertama. Adapun mata kuliah kami yaitu Pendidikan Kepalangan Merah yang diampu oleh Bapak Dr. Usiono MA. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait pertolongan pertama yang mana beranggotakan oleh Mulia Febrianti Saragi dengan NIM 0306193198, Susanti dengan NIM 0306193207. Nah, saya sendiri yaitu Nur Haida Anggraini Putri dengan NIM 0306193190. Baik, kita lanjut saja diskusi tanya jawab yang mana akan diawali oleh Saudari Aulia. Baiklah, pertanyaan pertama, apa itu pertolongan pertama? Nah, pertolongan pertama adalah pertolongan awal dengan cepat yang kita berikan kepada orang yang sakit atau cedera ataupun kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat rujukan seperti rumah sakit. Jadi kapan pertolongan pertama diperlukan? Pertolongan pertama diperlukan itu saat seseorang mengalami kecelakaan dan kondisinya darurat, yang mana keadaan itu harus segera diberi pertolongan. Maka dari itu dibutuhkanlah P3K atau pertolongan kecelakaan, yang artinya pertolongan pertama pada kecelakaan agar korban tersebut tingkat keselamatannya lebih tinggi saat pertolongan datang ke rumah sakit. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari, mengapa perlu adanya P3K dan sebutkan tujuan dari P3K. Baiklah, adanya P3K berguna untuk di tempat kerja yang memiliki banyak manfaat dalam mencegah keparahan cedera, mengurangi penderitaan, dan bahkan menyelamatkan nyawa korban. Kemudian tujuan P3K adalah menyelamatkan nyawa, meringankan penderita korban seperti meringankan rasa nyeri, kemudian mencegah cedera atau penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, dan mencarikan pertolongan lebih lanjut. Nah, saya ingin bertanya kemudian, apakah saja prinsip yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan P3K? Nah, jadi prinsip yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan P3K yaitu yang pertama, orang tersebut harus bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua yaitu berikan pertolongan pertama dengan cara yang cepat dan tepat. Dan yang ketiga yaitu sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang terjadi, maka orang tersebut jangan cepat-cepat menggeser atau memindahkan korban tersebut. Nah, jadi saya ingin bertanya, apa akibat jika tindakan P3K tidak dilakukan dengan benar? Nah, akibat P3K tidak dilakukan dengan benar yaitu pertama, bisa memperburuk akibat kecelakaan bahkan menimbulkan kematian. Lalu bagaimana kalau P3K ini dilakukan dengan benar? Yaitu bisa mengurangi terjadinya bahaya pendarahan yang lebih parah, mengurangi infeksi, mengurangi cacat atau penderitaan, dan bahkan menyelamatkan korban. Baik, saya akan bertanya, bagaimana cara P3K yang benar pada korban patah tulang kaki? Baik, cara P3K yang benar pada korban patah tulang kaki. Yang pertama itu hentikan pendarahan. Yang kedua, embolisasi area yang cedera, kompres dengan es. Kemudian jangan pindahkan korban ke korban yang mengalami shock pasca kejadian. Nah, itu lagi. Kemudian saya ingin bertanya kepada saudari, bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada cedera kepala? Nah, jadi cara memberikan pertolongan pertama pada cedera kepala yaitu hubungi petugas medis. Segera menghubungi bantuan medis jika kondisi orang tersebut parah lagi. Kemudian periksa nafas korban. Dan yang ketiga, stabilkan kepala dan lehernya. Dan yang keempat yaitu hentikan pendarahan, penanganan pendarahan. Nah, selanjutnya itu cegah tersedak. Dan yang terakhir itu kompres dengan es. Baik, saya akan bertanya, bagaimana langkah memberikan pertolongan pertama pada cedera pada dislokasi?
Adapun langkah pertolongan yang harus dilakukan ketika mengalami dislokasi, yaitu pertama pada dislokasi sendi, kita lakukan yaitu istirahatkan sendi agar lekas sembuh. Pastikan untuk mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi. Kedua, beri obat pereda nyeri. Jika dibutuhkan, kamu bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri. Lalu kompres sendi yang cedera. Oke, mengapa bisa terjadi perdarahan? Baik, terjadinya pendarahan itu dikarenakan rusaknya dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh benturan atau trauma penyakit. Yang dimana pendarahan yang besar merupakan penyebab shock, yaitu suatu kondisi di mana beberapa sel dan alat tubuh tidak cukup mendapat aliran darah yang mengandung oksigen atau darah yang kuat. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara menangani terjadinya shock? Nah, jadi cara menangani terjadinya shock yaitu bawa penderita ke tempat teduh dan aman. Yang kedua yaitu tidurkan terlentang. Yang ketiga tinggikan tungkanya. Terus longgarkan pakaian penderita, selimuti agar tidak kehilangan panas tubuh. Nah, terus jaga agar jalannya nafas tetap baik. Kemudian kontrol perdarahan dan rawat cedera lainnya bila ada. Nah, kemudian jangan beri makan dan minum. Periksa tanda vital secara berkala. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan bila perlu. Nah, jadi bisa kami simpulkan bahwa pertolongan pertama adalah pertolongan awal dengan cepat yang kita berikan kepada orang yang sakit atau orang yang mengalami cedera atau kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat rujukan seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, kapan sih pertolongan pertama ini dapat diperlukan? Yaitu ketika seseorang mengalami kecelakaan dan mengalami kondisi yang darurat. Terus apa sih tujuan P3K ini? Tujuan P3K adalah untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderita korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, dan mempertahankan daya tahan korban. Mungkin akan ditambahkan oleh saudari Aulia. Baik, prinsip yang harus dimiliki dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Dan kemudian, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Dan kemudian, akibat yang tidak dilakukan dengan benar pada tindakan P3K itu dapat mengurangi terjadinya bahaya pendarahan yang lebih parah seperti infeksi, cacat, atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Nah, jadi cara menggunakan P3K dengan baik dan benar yaitu dengan cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan yang menyebabkan pendarahan adalah gunakan sarung tangan sekali pakai. Nah, kemudian tekan area tubuh yang mengeluarkan darah menggunakan kapas atau perban hingga pendarahan berhenti. Nah, selanjutnya jangan menekan atau mengeluarkan benda yang menancap di tubuh korban. Jadi P3K itu harus dilakukan dengan cara yang benar yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan mengenai pertolongan pertama, yang mana ini merupakan tugas kelompok dari dosen dari mata kuliah Pendidikan Kepala-Merahan yang diampu oleh Bapak Dr. Usiono MA. Kami dari PGMI 5 semester 7 ingin mengucapkan bila ada kata-kata kami yang salah, mungkin dalam penyampaian dan tutur kata kami yang kurang pada tempatnya, mohonlah kami dimaafkan.
Wassalamualaikum